Bab 1146. Asal-usul Putri Kaisar. Semua orang tercengang, termasuk warrior Yang. Dia tidak menyangka Putri Kaisar bukan hanya kekuatan yang kuat, tetapi juga identitasnya tidak biasa. Lelaki paruh baya yang berlutut di depan Putri Kaisar, kekuatannya pasti adalah master di atas pendekar Kaisar. Dan itu adalah master yang begitu menghormati Putri Kaisar sehingga dia bahkan berlutut. Apa asal-usul Putri Kaisar? Warrior yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ketika lelaki tua tak berlengan dan lelaki tua berjubah merah di ujung langit melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Putri Kaisar tidak berbicara, matanya masih sedikit terpejam. Dan Korbat Nian dan yang lainnya telah berlutut. Di arena memiliki atmosfer yang berat. Setelah sekian lama, Putri Kaisar bertanya, "Bagaimana kabar keluarga?" "Nyonya sangat mengkhawatirkanmu," jadi dia memanggil semua orang di aula 5 elemen untuk mencari Nona, kata Korbat Nian dengan hormat. Mendengar ini, tangan Putri Kaisar sedikit mengencang. Dan setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Mereka masih belum berubah pikiran, kan?" Korbat Nian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, maafkan bawahan banyak bicara, Nyonya dan Yang Mulia juga tidak berdaya. Planet Tianyun kita menghadapi musuh besar, dan sekarang kita telah kehilangan lebih dari 10 dunia. Jika tidak ada bantuan dari planet barbar, takutnya kita." Sampai ini, Korbat Nian tidak berani melanjutkan. "Ayah, dia sudah tua." Putri Kaisar tiba-tiba membuka matanya dan melihat tombak persegi langit di tangannya, dan berkata, keperkasaan dia sebagai dewa perang saat itu dengan mengandalkan sebuah tombak persegi langit ini untuk memenangkan 10 dunia telah hilang. Berbicara tentang ini, suara Putri Kaisar penuh dengan jejak keengganan, ada juga tanda ketidakberdayaan. Korbat Nian tidak berani menjawab. Putri Kaisar melihat tombak persegi langit di tangannya, dan berkata, "Saat itu, dia menyerahkan benda ini padaku, memberitahuku untuk tidak mempermalukan julukan Dewa Perang. Demi julukan ini, aku tidak pernah lalai sedikit pun, dan tidak pernah mempermalukan julukan ini. Dan sekarang, dia ingin seorang dewa perang meletakkan senjatanya dan menggunakan ikatan pernikahan untuk menyelamatkan seluruh kerajaan." Berbicara tentang ini, Putri Kaisar tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah warrior Yang dan berkata, "Tahukah kamu apa yang paling aku kagumi dari kamu?" Warrior Yang. Korbat Nian itu juga menatap warrior Yang dengan sedikit keraguan di matanya. Putri Kaisar memandang warrior Yang dan berkata, "Bakatmu, di antara orang-orang yang kutemui, hanya rata-rata. Kebijaksanaanmu, berulang kali, hanya dapat digambarkan sebagai keterbelakangan mental. Namun, di dalam dirimu, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh para talenta yang memiliki kemampuan 10 kali lipat lebih baik darimu dan yang lebih 10 kali lipat lebih pintar darimu." Berbicara tentang ini, Putri Kaisar meninggikan suaranya dan berkata, yaitu, "Lebih baik patah daripada membungkuk. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang kamu hadapi, kamu tidak pernah menyerah atau takut. Selama itu adalah musuh kamu, kamu akan berani untuk menghunus pedang. Banyak orang yang tidak bisa melakukan ini. Termasuk aku berkali-kali, dan ayahku yang dulu disebut Dewa Perang. Di satu sisi, kamu lebih jantan daripada dia." Mendengar perkataan Putri Kaisar, mata Korbat Nian sedikit menyipit. Warrior yang merasa sedikit malu ketika Putri Kaisar begitu memujinya. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata kerendahan hati, ketika Putri Kaisar berkata lagi, "Tapi, orang-orang sepertimu ditakdirkan untuk berumur pendek.
Ini adalah keajaiban bahwa kamu bisa hidup sampai sekarang. Warrior Yang. Gadis kecil, apa yang kamu katakan itu salah. Pada saat ini, Kuart tiba-tiba berkata. Putri Kaisar memandang Kuart. Kuart berkata, dia mampu hidup sampai saat ini, bukan dengan mengandalkan keajaiban, tetapi dengan mengandalkan cintanya. Aku telah mengikuti anak ini untuk sementara waktu. Seperti yang kamu katakan, aku pikir itu adalah keajaiban bahwa dia bisa hidup sampai sekarang. Namun, pada akhirnya, aku menemukan bahwa sesungguhnya tidak. Meskipun anak ini kejam, berdarah, dan pembunuh, dia sangat penyayang. Justru karena inilah dia bisa hidup begitu lama, karena dia selalu memiliki penolong yang membantunya. Misalnya, sekarang kamu, alasan mengapa kamu membantunya bukan hanya karena kamu mengagumi karakternya yang gila, kan? Putri Kaisar terdiam, dan beberapa hal terlintas di pikirannya. Setelah hening beberapa saat, Putri Kaisar tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai, dan dalam sekejap, adegan di arena berubah, menjadi dunia langit berbintang, dengan bintang-bintang yang tak terhitung menutupi langit, sangat menawan. Dan di arena, hanya ada Warrior Yang dan dia. Putri Kaisar melirik Warrior Yang, lalu perlahan merebahkan diri di angkasa, matanya menatap galaksi ujung langit. Warrior Yang ragu-ragu, lalu berjalan ke arah Putri Kaisar dan berbaring di sampingnya. Apa yang ingin kamu katakan? Warrior Yang adalah yang pertama memecah kesunyian. Putri Kaisar memandang ke langit berbintang dan berkata dengan lembut, aku dari planet Tianyun. Planet itu memiliki lebih dari 100 dunia kecil seperti dunia spiritual. Dunia kecil itu semuanya dikendalikan oleh keluarga aku. Dunia itu diciptakan oleh ayahku. Saat itu, dia disebut Dewa Perang. Dia milik keberadaan tak terkalahkan di planet Tianyun. Segera, dia menyatukan seluruh planet Tianyun. Namun, ada musuh yang kuat di planet Tianyun. Musuh yang kuat ini sangat kuat. Ayah aku merasakan kegagalan untuk pertama kalinya. Dia, Dewa Perang yang hampir tidak pernah dikalahkan di planet Tianyun, dikalahkan oleh satu orang untuk pertama kalinya. Kemudian, planet Tianyun kami mundur dengan mantap dan kehilangan lebih dari selusin dunia kecil. Berbicara tentang ini, Putri Kaisar tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Warrior Yang dan berkata, apakah kamu tahu dari mana cedera aku berasal? Warrior Yang menggelengkan kepalanya sedikit. Putri Kaisar berkata, ayahku ingin aku menikahi penguasa klan barbar, untuk mendapatkan bantuan dari planet barbar. Aku tidak setuju. Aku mengambil senjata pemberian ayahku dan pergi menantang orang yang mengalahkan ayahku. Aku ingin membuktikan kepadanya bahwa aku dapat melindungi planet Tianyun. Seperti yang kamu lihat, aku gagal, alam aku jatuh dan menderita sinar kosmik selamanya. Warrior Yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Putri Kaisar. Putri Kaisar menatap Warrior Yang, tidak melepaskan diri, hanya terlihat seperti itu. Warrior Yang berkata, jadi, sinar kosmik itu masih ada di tubuhmu, kan? Ya, kata Putri Kaisar. Warrior Yang mengangguk sedikit, lalu memejamkan matanya perlahan, dan tak lama kemudian, pusaran pusat energi di tubuhnya tiba-tiba berputar. Kecepatan pusaran pusat energi menjadi semakin cepat, dan kemudian, daya isap keluar dari lengan Warrior Yang. Pupil Putri Kaisar mengecil dan berkata, berhenti. Tapi hisapan itu semakin besar. Tak lama kemudian, 3 garis merah tua seperti jarum dan benang langsung masuk ke tubuh Warrior Yang di sepanjang lengan Putri Kaisar. Saat garis merah memasuki tubuh Warrior Yang, mata Warrior Yang tiba-tiba melebar,
matanya hampir menembus rongganya, dan kemudian seluruh wajahnya langsung berubah. Detik berikutnya, dia langsung pingsan. Ketiga sinar kosmik itu tidak memasuki pusaran pusat energi, melainkan bercokol di sekitar jantung pembunuhan warrior Yang. Setelah beberapa waktu, warrior yang menjadi lebih sadar, dan dia perlahan membuka matanya, masih di langit berbintang. Saat dia berbaring di pelukan Putri Kaisar mengawasinya saat ini. "Kenapa?" tanya Putri Kaisar. "Aku mungkin tidak bisa membunuh musuhmu. Namun, aku masih bisa memulihkan lukamu." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Sepertinya hanya itu yang bisa kulakukan." Putri Kaisar memandang warrior yang sebentar, lalu memandang ke langit berbintang dan berkata, "Tahukah kamu? Ada banyak sekali langit berbintang di luar langit berbintang ini. Alam semesta ini luas dan tak berujung. Banyak planet dikuasai oleh manusia. Tapi ada juga banyak planet yang dikuasai ras lain. Singkatnya, alam semesta ini besar, dan kita lemah dan kecil." Berbicara tentang ini, Putri Kaisar menatap warrior yang dan berkata, "Kali ini aku kembali, hanya ada dua solusi. Satu mati dalam pertempuran, dan yang lainnya menikahi seseorang. Jalan mana yang kamu ingin aku tempuh?" Bersambung.